Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi, buah karya dari Al-Ustaz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi hafizahullahu ta'ala. Kita lanjutkan halaman yang ke-60, masih membahas tentang isim mansub yang keempat, yaitu yang berkaitan dengan masdar. Jadi masdar itu ada dua bagian. Yang pertama lafdiyun, yang kedua ma'nawiyun. Apa itu lafdiyun? Masdar yang ada kemiripan dengan kata kerjanya. Contohnya jalastu julusan, aku benar-benar duduk. Huruf yang ada dalam fi'il madhi yaitu jalas, jim, lam, dan sin. Masdarnya juga sama, ada jim, ada lam, ada sin. Ya, ada kemiripan meskipun ada perubahan ya. Di sini ada wawu sukun. Demikian juga qumtu qiyaman, aku benar-benar berdiri. Ya, di sini ada qaf, ada alif, ada mim, ya. Ada qaf, ada mim, masih sama. Ya, ada kesamaan dengan kum. Adapun yang maknawi, jalastu qu'udan, ini artinya juga sama. Saya benar-benar duduk. Qu'udan itu maknanya duduk juga, ya. Wukufan itu maknanya juga berdiri. Qumtu wukufan, aku benar-benar berdiri. Kemudian berikutnya isim mansub yang kelima, al-maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ah, ismun adalah isim waqa'a yang terletak ba'dal wawi, setelah huruf wawu, allati bimakna ma', yang artinya menyusuri atau bersamaan. Liyadullah, menunjukkan ala syai'in, kepada sesuatu, hasola, terjadi, bimusohabatihi, dengan sebab ada yang membersamai, ada yang menyertai. Contoh, saro aliyun, Ali berjalan, wan nahro, menyusuri sungai. Ali berjalan menyusuri sungai. Dia dibaca mansub karena ada wawu ma'ah. Ya, namanya wawu ma'iyah. Jadi an-nahro dia sebagai maf'ul ma'ah. Contoh yang lainnya, saro Ahmadu wa syari'ah. Ahmad menyusuri jalan syari'ah. Contoh yang lainnya, ja'a abi, ayahku datang, wa ghuruba syamsi, bersamaan dengan terbitnya, tenggelamnya matahari. Atau terjemah bebasnya, ayahku datang saat terbenamnya matahari. Ya, meskipun terjemahnya saat, tetapi dia tidak bisa dihukumi sebagai dorob zaman, tetapi dia adalah maf'ul ma'ah karena ada wawu di sini, wawu ma'iyah. Syirtu, aku menyusuri, wal jabala, menyusuri gunung. Ya. Jadi maknanya menyusuri atau bersamaan. Ya. Catatan perbedaan antara wawu atop dan wawu maf'ul ma'ah. 1. Kalau sekiranya tepat atau layak dijadikan wawu atop, maka jadikanlah wawu atop. Contoh, saro aliyun wa ahmadu, Ali dan Ahmad berjalan. Ya. Tidak cocok kalau diterjemahkan Ali menyusuri Ahmad. Ya. Ahmad melakukan saro juga. Maka Ahmad di sini dia adalah yang diatopkan. Ya. Maktuf, ya. Atop, maktuf ke Ali, ya. Jadi wawu atop. Ya. 2.
Wawu ma'iyah selalu mansub. Ya, an-nahra, asy-syari'a, guruba, al-jabala. Ya. Sedangkan wawu atop tergantung pada maktubnya. Ya, maktubnya itu maksudnya sebelum wawu atop. Ya, aliyun ini maktub. Ya. Kalau maktubnya domah atau marfu, maka Ahmadnya juga marfu Ahmadu, tidak Ahmada. Kalau misalnya maktubnya mansub, ya atopnya juga mansub. Demikian juga kalau maktubnya majrur, maka atopnya juga majrur. Gitu ya. Tergantung maktub itu berarti kata sebelum wawu atopnya. Yang ketiga, pelaku pada wawu atop terjadi dua belah pihak. Ya. Contohnya Ali dan Ahmad ini pelaku dari kata kerja saro. Sedangkan wawu ma'iyah hanya satu pihak. Ya. Yang melakukan saro di sini Ali saja. An-nahronya tidak. Asyarinya juga tidak. Yang melakukan aktivitas ja'a hanya Abi saja dan hanya Abi saja, gurubanya tidak melakukan ja'a. Demikian juga tu ini yang melakukan sir. Al-jabalanya tidak, ya. Baik, lanjut. Berikutnya isim mansub yang keenam, al-halu. Al-halu ismun isim yudkaru yang disebutkan li bayani untuk menjelaskan hayati, keadaan. Hayah itu artinya keadaan. Nah, kata yang lainnya perkumpulan, ya. Hayati al-fa'ili, keadaan si pelaku. Awil maf'uli bih, atau keadaan si objek yang terkena perbuatan. Wahina usulil fi'li, ketika terjadinya suatu perbuatan. Contoh, ja'a Muhammadun rokiban. Rokiban ini maknanya dengan berkendaraan. Ya. Muhammad datang rokiban, memakai kendaraan, dengan berkendaraan. Entah menggunakan sepeda pancal, sepeda ontel, atau sepeda motor, atau mungkin kuda, hewan tunggangan, dan alat transportasi yang lainnya. Baik itu dikendarai maupun dia naik transportasi umum, ya. Ja'a Muhammadun raqiban. Muhammad datang berkendaraan. Raqiban di sini menjelaskan datangnya dengan cara raqiban, gitu ya. Menjelaskan apa? Menjelaskan fa'il, menjelaskan Muhammad ini datangnya dengan cara berkendara. Menjelaskan Muhammad, menjelaskan al-fa'il. Sholat Aliyun jalisan. Ali sholat dalam keadaan duduk karena kakinya tidak sanggup berdiri. Ya, menjelaskan Ali ini mungkin sakit, ya, habis jatuh, belum normal, atau sudah sepuh, sudah tidak kuat berdiri, ya. Ya, atau dalam keadaan sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk, meskipun didiskon pahalanya, ya. Sholat Aliyun jalisan, Ali sholat dalam keadaan duduk. Akal waladu qa'iman, anak laki-laki itu makan sambil berdiri, dalam keadaan berdiri. Menjelaskan al-walad. Ya, al-waladnya berdiri dia tidak duduk. Ya, mungkin di tempat yang sempit itu diperbolehkan, ya, tidak ada tempat duduk, atau dalam keadaan mendesak, ya. Duduk dia tidak sanggup, pantatnya ada bisulnya misalnya, dia nggak sanggup duduk, ya udah berdiri. Ya, kalau duduk pecah bisulnya, ya. Ada alasan yang diterima oleh syariat. Namun selama tidak ada alasan, maka disunahkan makan sambil duduk, ya. Akal waladu qa'iman, anak itu makan sambil berdiri, dalam keadaan berdiri. Wa alamatuhu, tandanya sebuah isim dikatakan hal, an yasluha wuqu'uhu jawaban li kaifa, yaitu memenuhi jawaban
Ya, memenuhi kedudukan kata tersebut akan memenuhi jawaban bagaimana. Ketika isim tersebut bisa menjawab bagaimana, berarti dia hal. Contoh ya, bagaimana Muhammad datang? Jawabannya rokiban. Bagaimana Ali sholat? Jalisa. Bagaimana anak itu makan? Qa'iman. Kaifa? Kaifa ja'a Muhammad? Jawabannya ja'a Muhammad rokiban. Kaifa sholat Ali? Jawabannya sholat Aliyun jalisan. Kaifa akalal waladu? Jawabannya akalal waladu qa'iman. Ya. Jadi menyempurnakan an yasluha, kedudukan kata tersebut an yasluha menyempurnakan jawaban kaifa. Wa syartul hal, syarat hal an yakuna nakiratan. Syaratnya satu nakiroh, lawan dari ma'rifat. Ya, tidak boleh ada alif lam, tidak boleh diidhofahkan ke ma'rifat, ya, dan seterusnya. Kemudian wa an yakuna sahibuhu ma'rifatan, dan sahibuhu ma'rifatan, ya. Sahib, pelakunya ma'rifat, ya, sahib, ya. Sahibuhu ma'rifatan, ya. Sahib ini yang menyertai, ya, sahib ma'rifatan. Wa an yakuna ma'rifatan. Kita lihat ya. Di sini ada penjelasan hal itu dibagi dua, ya. Mufradatan, yang kedua muraqabatan. Mufradatan itu apa? Artinya dia terdiri dari satu kata, ya. Mufrad. Contoh, sholal waladu jalisan. Anak laki-laki itu sholat dalam keadaan duduk, ya. Ini hal, ya. Kita ganti fa'ilnya, pelakunya al-bintu, perempuan, sholat al-bintu jalisatan, ya. Jalisan, jalisatan satu kata, ya. Kemudian sholal waladani, dua anak laki-laki itu sholat dalam keadaan duduk, jalisatain, jalisaini. Kalau diganti al bintani jalisataini, sholatil bintani jalisataini. Sholal auladu, para anak laki-laki itu sholat dalam keadaan duduk, jalisina, ya. Bisa jadi ya, ketika imamnya duduk maka makmum harus mengikuti imam, ya. Imamnya tiba-tiba, ya, kakinya linu, kakinya kaku, dia harus duduk, maka makmum juga duduk, ya. Sholatil banatu, para anak perempuan itu sholat dalam keadaan duduk, jalisatin, menyesuaikan, ya, menyesuaikan fa'ilnya. Fa'ilnya tunggal, maka halnya juga tunggal. Fa'ilnya mudzakkar, fa'ilnya juga mudzakkar. Fa'ilnya muannas, maka halnya juga muannas, ya. Fa'ilnya jamak, maka halnya juga jamak. Adapun yang muraqqabatan, ja'a al-waladu yabki, yaitu berupa jumlah atau berupa kalimat. Ya, contoh, ja'a al-waladu, anak laki-laki itu datang, yabki, dalam keadaan menangis. Yabki ini jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yabki, menangis, fa'ilnya huwa, tapi tidak ditulis, mustatir. Ja'a Aliyun yamsi, Ali datang dengan berjalan, dalam keadaan berjalan, tidak pakai sepeda, tidak pakai kendaraan, ya. Yamsi ini fi'ilnya yamsi, fa'ilnya huwa, ya. Muraqqabatan, ya. Tersusun dari lebih dari satu kata atau dia kalimat. La tashrab, jangan kamu minum. Wa anta qaimun, dalam keadaan kamu berdiri. Anta qaimun ini dua kata. Anta qaimun, anta mubtada, qaimun
khobar, ya. Al-qaidah itu ada kaidah di dalam hal ini. Satu, kullu jumlatin, setiap kalimat waqa'at ba'da nakirati. Setiap kalimat yang terletak setelah isim nakirah, maka ia sifat. Ya. Setelah nakirah. Ya. Jadi kaidah yang pertama ini sifat, dia bukan hal. Ya. Karena syaratnya apa tadi di atas? Sohibuhu ma'rifatan. Pelakunya harus ma'rifat. Atau yang menyertainya. Ya. Yang menyertainya harus ma'rifat. Ya. Sohibnya. Sehingga di sini kita lihat au waladin, atau anak solihin, anak yang soleh. Waladin solihin ini nakiro. Ya. Yad'u lahu. Yad'u lahu sebagai hal, tetapi hal muraqabah. Maka yad'u lahu diterjemahkan bukan maknanya dalam keadaan berdoa, tidak. Tetapi kebiasaan atau sifat. Atau anak yang soleh yang senantiasa berdoa, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini satu kesatuan, gitu ya. Jadi amal itu terputus kecuali amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh, yad'u lahu, diterjemahkan apa? Yang biasa mendoakannya. Karena sudah menjadi karakter, menjadi sifat. Yang sering mendoakannya, terbiasa mendoakannya, gitu ya. Jadi orang tua yang meninggal itu mendapatkan keutamaan pahala, mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan anaknya mendoakan ya, diterima amalnya, mendoakan diampuni dosanya, mendoakan diberikan nikmat kubur dan seterusnya. Sehingga yad'u lahu, dia bukan hal tetapi sifat. Kaidah yang kedua, kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati, setiap kalimat yang terletak setelah ma'rifat fahiyah hal, maka ia disifati sebagai hal, ya. Jadi jumlah di sini adalah hal murakkabah, ya. Konteksnya konteks hal murakkabah, bukan hal mufradah, ya. Contoh, ja'a al-waladu, anak laki-laki itu, ya. Diterjemahkan itu supaya beda antara nakirah dan ma'rifat. Anak laki-laki itu ja'a, datang dalam keadaan menangis. Nah, yang di sini berarti dia hal. Kenapa? Karena al-waladu ma'rifat. Ya, bukan selalu menangis, tidak. Boleh jadi besok dia tidak menangis, atau kemarin dia tidak menangis. Saat itu aja dia menangis, sambil menangis, dalam keadaan menangis, gitu ya. Anak laki-laki itu datang dalam keadaan menangis, ya. Atau sambil menangis juga boleh. Ketentuan-ketentuan hal, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il. Ya. Isim fa'il itu dalam sorok itu biasanya kolom ketiga, ya. Kataba yaktubu, kolom keempat, ya. Kutuban, katibun, gitu ya. Katibun. Jalasa yajlisu, jalsan atau julusan, jalisun, ya. Isim fa'il. Atau isim maf'ul. Ya, isim maf'ul, jalasa yajlisu, julusan, jalisun, kataba yaktubu, kutuban, katibun, maktubun, ya, maf'ulun. Dalam sorok, ya, sigoh atau bentuk, ya. Bentuknya isim fa'il atau isim maf'ul. Dua-duanya isim, tapi wazannya fa'ilun, isim fa'il itu. Kalau isim maf'ul wazannya maf'ulun. Yang kedua, hal itu diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Oke. Yang ketiga, hal sendiri itu berasal dari isim nakirah.
Sedangkan sahibul hal, kata sebelum hal itu harus terdiri dari isim ma'rifat. Jadi fa'ilnya itu harus ma'rifat ya. Sahibul hal itu fa'il ya, karena fa'il atau maf'ul bih ya. Kalau kita kembalikan ke definisi hal, hal itu adalah menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Namun sayang di sini tidak ada contoh yang maf'ul bih ya. Semuanya fa'il semuanya. Sahibuhu, sahibul hal gitu ya. Jadi hal berasal dari isim nakiro, sedangkan sahibul hal ma'rifat, isim ma'rifat. Yang keempat, jika keduanya nakiro atau ma'rifat, maka keduanya menjadi sifat. Ya. Sahibul halnya ma'rifat. Halnya ma'rifat, maka dia gagal menjadi hal. Dia statusnya sifat. Contoh, la tashrabal ma'a al-haro. Jangan kamu minum air al-harro yang panas. Ya melepuh nanti ya. Jadi al-harro di sini tidak bisa disebut sebagai hal, tapi dia sifat karena sama-sama ma'rifat al. Demikian juga sahibul halnya ma'an nakiroh, maka haron dia gagal menjadi hal, dia sebagai sifat. La tashrab ma'an haron, jangan kau minum air yang panas ya. Jangan kau minum la tashrab al ma'a al haron, air panas yang, jangan kau minum air itu yang panas ya. 5, harus selalu mengikuti sahibul hal. Ya, kalau sahibul halnya muzakkar, halnya juga muzakkar. Demikian juga kalau muannas, halnya juga muannas. Sahibulnya mufrad, halnya juga mufrad. Sahibul musanna, halnya juga musanna. Demikian juga jamak. Ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, kuncinya kita harus mengetahui bentuk dari hal, yaitu mengikuti wajan fa'ilan atau maf'ulan. Ya. Kita lihat di sini. Kata kerjanya apa? Minum. Halnya duduk, sambil duduk, berarti jalisan. Ya. Kita lihat fa'ilnya atau sahibul halnya mu'annas. Ya. Nur Hayati ini perempuan. Syaribat Nur Hayati jalisatan. Nur Hayati minum sambil duduk. Lutfi ini umumnya laki-laki. Syariba Lutfi jalisan. 2 anak laki-laki. Al-waladani. Ingat ya, kita tugasnya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi topiknya topik pembahasan hal. Berarti sahibul halnya harus ma'rifat ya. 2 anak laki-laki itu. Ya, di sini ada kata-kata itu. Berarti al-waladani. Ya. Syariba al-waladani jalisaini. Ya, harus mansub dia. Mansub dengan tanda ya. Kalau yang nomor 1 dengan yang nomor 2, mansub dengan tanda fathah. Yang keempat, 2 anak perempuan, ya, al-bintani. Ya, al-bintani. Syaribat al-bintani jalisataini. Ya, jalisatan menjadi jalisataini. Yang kelima, anak-anak laki-laki itu berarti jamak dia, al-auladu ya. Minum syariba. Al-auladu jalisina ya, jamak mudzakkar salim. Mansub dengan tanda ya. Yang terakhir, anak-anak perempuan al-banatu. Syaribat al-banatu jalisatin, jamak muannats salim. Ya, kira-kira seperti itu ya. Berikutnya isim mansub yang ke-7, at-tamyiju. Ya, at-tamyiju. At-tamyiju adalah ismun isim yudkaru yang disebutkan ba'da mubhamin. Setelah isim yang mubham, yang masih umum, yang belum jelas, yang membutuhkan keterangan. Untuk apa disebutkan liyuwaddihahu? Untuk memperjelas, untuk melengkapi. Contoh, istaraitu isyrina. Aku membeli 20. 20 apa? Kitaban. Nah, kitaban ini berarti apa?
at-tamyiju. Ya. Isrina mubham. 20 itu bisa 20 meja, 20 tas, 20 sepatu, tetapi 20 di sini 20 kita. Istara itu aku membeli kilogoroman, 1 kilogram. Kilogram apa? Ruzan. Ya. Ruzan itu apa artinya? Beras ya. Ruzan. Nasi ya atau beras ya. 1 kilogram beras. Ruzan. Dia mansub ya, kitaban ruzan mansub dengan tanda fathah. Kemudian al-mumayyaj. Al-mumayyaj ini ada tamyiz, pasangannya al-mumayyaj ya. Ada hal, ada sohibul hal gitu ya. Jadi al-mumayyaj ini adalah isim yang disebutkan sebelum tamyiz. Al-mumayyaj. Ada dua, malfuzun. Malfuzun ini yang tersurat, yang bisa diucapkan. Lafadznya jelas, malfuzun. Ya. Ada lagi malhuzun, ya. Tersirat. Ya. Contoh, asmaul kaili. Asmaul kaili terjemahnya satuan takaran. Contoh, istaro itu litron rujan. Aku membeli 1 liter beras. Contoh yang malhuzun, ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu harta. Terjemah bebasnya, hartaku lebih banyak dari hartamu, gitu ya. Jadi antara terjemah perkata dengan terjemah bebasnya itu berbeda ya. Dia membutuhkan terjemah bebas. Ya. Ana aktsaru minka malan. Ya, saya lebih banyak darimu harta, kan gak enak. Terjemahnya apa? Hartaku lebih banyak dari hartamu. Malhud, tersirat ya. Ini juga aktsaru di sini ya mumayyaj ya, mumayyaj. Aktsaru minka mumayyaj. Tamyiznya ya malan ya. Malan. Malfud tamyiznya apa? Ruzan. Mumayyajnya litron ya. Litron. Kemudian berikutnya halaman 63. Asmaul wazni. Ya. Wazni itu apa? Timbangan. Berarti satuan berat ya. Kalau tadi satuan volume. Asmaul kail satuan volume atau satuan takaran. Asmaul wazni satuan berat. Contoh istaro itu kilo goroman. Aku membeli 1 kilogram lahman daging. Ya. Kemudian yang ketiga asmaul masahati. Satuan jarak. Satuan panjang. Contoh istaro itu mitron kumasan. Aku membeli 1 meter kain. Yang keempat asmaul adat. Satuan jumlah. Contoh istaro itu isrina. Aku membeli 20 kitaban buku. Ya. Baik, ini ada contoh yang lain dari mumayyaz malhuzun. Hasuna aliyun wajhan. Terjemah perkataannya Hasan, hasuna ganteng atau tampan, aliyun Ali wajhan wajahnya. Ya, terjemah bebasnya wajahnya Ali tampan, gitu ya. Mana tamyiznya wajhan? Mumayyaznya hasuna. Ya, hasuna aliyun ya. Huwa ad asgoru mini jasadan. Dia lebih kecil dariku jasad dan tubuh. Terjemah bebasnya tubuhnya dia lebih kecil dari tubuh saya. Tamyiznya mana? Jasadan. Mumayyaznya asgoru. Huwa asgoru mini ya.
Contoh yang lain, Toba Muhammadun nafsan. Muhammad ya, nafsan. Toba itu bertobat sungguh-sungguh. Ya. Tobatnya tobat sendiri, nafsan sendiri. Ya. Dia tobat sendiri. Ya. Atas kesadaran diri sendiri. Ya. Mana tamyiznya nafsan, mumayyiznya Toba Muhammadun. Ya. Muhammad bertobat atas dasar kesadaran sendiri. Muhammad bertobat sendiri. Ya. Ini adalah jenis-jenis mumayyaz, ya, yaitu isrina, mitron, kilogoroman, dan litron. Ya. Satuan takaran, satuan berat, satuan panjang, satuan jumlah. Kemudian hukmul ma'dudi, hukum ma'dud. Ma'dud ini sama dengan asmaul adad. Ya. Maaf, kaitannya dengan asmaul adad. Jadi isrina ini asmaul adad. Kata setelah asmaul adad namanya al-ma'dud. Ya. Jadi ma'dud itu kalau kita definisikan tamyiz khusus untuk satuan jumlah. Tamyiz khusus untuk asmaul adad. Ya. Kalau kita lihat secara umum tamyiz itu mansub ya, kitaban, kumasan, lahman, kemudian apalagi ruzan, ya. Demikian juga yang malhud, malan, mansub ya, wajhan, wajah, jasadan, nafsan, ya. Nah sekarang kita lihat hukmul ma'dud. Ya. Kalau jumlahnya, kalau adadnya jumlah 3 sampai 10, ketentuannya kita lihat an yakuna jam'an majrur. Bentuknya jamak, i'rabnya majrur. Ya, contoh 3 anak, salah satu auladin. Kenapa di sini salah satu? Ya, ini contoh saja ya. Contoh saja. Kalau mau dipaksakan dalam kalimat yang lengkap, misalnya gimana? Nadortu, aku melihat. Melihat siapa? Salah sata di sini asmaul adad atau mumayyaz. Tamyiznya mana? Tamyiznya auladin. Kok tidak mansub? Ya, karena ini khusus dia. Karena jumlahnya 3 sampai 10. 3 anak laki-laki, salah satu auladin, tidak auladan, ya. Jamak dan majrur. Ya. Ini kekhususan dari tamyiz yang spesial, yang khusus berhubungan dengan asmaul adad. Di sini kita sudah lepas pembahasan asmaul masahah, asmaul wazni, asmaul kail. Ya, asmaul kail, asmaul wazni, asmaul masah itu semuanya mansub. Tapi untuk yang asmaul adad, ya, tamyiznya kitaban di sini tidak selamanya mansub ya. Kalau 3 sampai 10 jamak dan majrur auladin, tidak auladan. Contoh yang lain, khamsatu rijalin, 5 orang laki-laki, khamsatu rijalin, tidak rijalan. Rijal itu jamak dari rojulun. Aku melihat 5 orang laki-laki, nadortu khamsata rijalin. Ya. Jadi mumayyaznya salah satu atau asmaul adadnya salah satu. Asmaul adadnya satu. Nah, al-ma'dudnya tamyiznya auladin ya. Tidak mansub dia tapi majrur.
7 hari sab'atu ayyamin. Ya. Dan kalau kita perhatikan ya, ini kecenderungannya, trennya, kalau angkanya perempuan, maka makdudnya laki-laki. Salah satu auladin. Gitu ya. Ini juga sama. Satu rijalin. Sab'atu ayamin. Sekarang diganti. 3 ya, muslimah. Salah satu muslimah, salasu muslimatin. Ya, seperti diidhofahkan ya. Salah satu. Ini kan bukan tanwin ini dhamma. Kalau dia mansub ya salah sata ya. Kalau dia majrur salah sati ya. Terserah ini. Jadi salah satu, khamsatu, sab'atu ini bisa mansub, bisa marfu, bisa majrur, terserah. Kalimat sebelumnya apa? Gitu ya. Kalau dia sebagai asmaul adad, sebagai mumayyaz yang menyertai tamyiz, maka dia mansub ya. Nah sekarang kalau kita rubah 3 muslimah, salasu muslimatin, 5 para anak perempuan, khamsu banatin. Ya. 7 apa contohnya? Yang paling gampang aja. 7 muslimah ya. Sab'u muslimatin, gitu ya. Kemudian ketentuan yang kedua, jika makdudnya atau tamyiznya ya, kitabannya ini ya, makdudnya jumlahnya 11 sampai 99. An yakuna mufradan. Bentuknya tunggal, mansuban, i'rabnya mansub. Contoh, khamsata asyara, 15 anak laki-laki, khamsata asyara waladan. Nah, di sini khamsata. Kenapa khamsata tidak khamsatu? Ya, ini contoh saja. Ya. Asyara ini ya anggap aja dia mudhof, fun ilaih ya. Tetapi mabni ya, asyara. Khamsata asyara, 15 ya. 5 asyara 10. Khamsata asyara waladan ya. Waladan di sini mansub ya. Dan ini juga sama, trennya ditukar ya. Waladan. Kalau waladatan 15 anak perempuan, ya waladatan misalnya khamsa asyrata waladatan gitu ya. Asyarata waladatan ya. Ya, khamsata asyara waladan, 15 anak laki-laki. Ya, untuk yang ini kita tidak usah melihat khamsata asyara dulu ya. Yang penting kita tahu khamsata asyara itu 15. Maka kata setelahnya makdudnya itu wajib mansub dan mufrad ya, walada. Kemudian 14 arba'ata asyara rajulan. 14 laki-laki, ya. Rajulan mansub. Rajulan itu mufrad ya. Isruna ya, 20 hari, isruna yauman. Ya, tidak isrina ya. Ya, ini tergantung contoh ya. Contohnya di sini isruna yauman, 20 hari. Yauman mufrad dan mansub. Kemudian 100 sampai 1000 dalam keadaan mufrad dan majrur. Contohnya 100 anak, mi'atu waladi. Ini juga sama ya. Seperti diidhofahkan, mi'atu waladi. 1000 laki-laki, alfu rajulin. Rajulin majrur dan dia tunggal ya. Alfu 1000. Salah sumi'ati 300 hari yaumin. Ya. Nanti insya Allah kita akan ada tambahan
aturan bagaimana menulis atau mengucapkan asmaul adad ya. Kalau ini kan ma'dud ya. Asmaul adad itu bagaimana? Di sini ada salah satu. Bagaimana kalau salasu ada khamsatu? Bagaimana kalau khamsu sab'atu? Bagaimana kalau sab'u? Ya, di sini ada khamsata asyara. Bagaimana kalau diganti khamsu? Apakah asyarata atau asyrata? Ya. Arba'u asyarata atau asyrata. Nanti kita insya Allah akan menyusul tambahan mengenai asmaul adad ya. Paling tidak fokus kita kali ini adalah bagaimana cara membaca atau membentuk ma'dud ya 3 sampai 10 jamak dan majrur auladin rijalin ayamin. 11 sampai 19 mufrad dan mansub waladan rajulan yauman. 100 sampai 1000 mufrad dan majrur waladin rajulin yaumin. Nah, ini ada tugas ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. 1, 5 buah hadis. 2, 20 hadis. 3, 100 buah hadis. 4, 5 buah ayat. 5, 15 buah ayat. 6, 1000 buah ayat. 7, 10 buah buku. 8, 17 buku. 9, 300 buku. 10, 6 bulan. 11, 30 bulan. 12, 200 bulan. Ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.